Nah, aku mau coba jawab pertanyaan dari teman-teman semua kemarin. Aku baru bisa jawab sekarang. Pertanyaan pertama, Van gimana sih cara mompa ASI biar ASInya banyak? Nah, kalau awal-awal melahirkan, aku tuh minumnya kayak yang sayur jantung pisang, sayur katuk, yang gitu-gitu. Terus karena aku enak, aku cuma makan beberapa kali. Terus aku ke apotik salah satu di Jambi, aku beli ini, direkomendasiin beli ini. Aku minum ini satu hari itu satu kapsul, karena kan kapsulnya ini gede gini. Jadi mungkin ada teman-teman yang nggak suka obat ini, hasilnya besar. Kalau misalnya nggak suka, kalian bisa potong belah dua, tapi minumnya satu ini ya. Insya Allah asinya deres. Terus selain minum ini juga disuplai sama makanan, sayuran, buahan gitu. Kalau aku sih asinya pas-pasan, karena pas-pasan tuh aku nggak terlalu banyak. Kalau misalnya mompa itu biasanya paling banyak 130 ml. Terus pertanyaan kedua, Van gimana sih cara sterilin alat perlengkapan pompa ASI? Oke. Ini alat pompa aku. Nih, kalau misalnya kalian punya uang lebih, kalian bisa beli di toko-toko bayi kayak Twinnies gitu. Di situ ada sterilin alat pompa ASI, kalian bisa beli. Harganya di bawah 500 ribuan. Bunyi. Tapi kalau aku sih ini masih manual, masih pakai tisu. Kan ini direndam pakai air panas, terus dikeringin, terus dilap deh pakai tisu gitu aja. Terus ini botol tempat asinya, ini aku nyucinya sama sekali nggak pakai sabun ya, karena kalau ini kan plastik, takutnya sisa sabun yang menempel di plastik ini bakalan kena sama asi yang masuk, jadi itu nggak baik. Jadi lebih baik pakai air panas, direndam terus dilap pakai tisu gitu. Nah, kalau botolnya aku pakai Pigeon ini. Jadi aku udah mompa di sini. Terus itu aku masukin ke sini. Aku simpan di dalam box ASI. Ini ada box ASI. Nih box ASInya tuh. Kalian bisa lihat. Tuh. Ini box ASInya. Kecil. Nah, di sini ada batu esnya. Kalau aku sih bilangnya batu es ya. Jadi ini gel isinya, tuh masih basah bekas aku pakai tadi. Jadi kalau misalnya kalian menyimpan ASI di sini, ini kan tadi sudah berisi ASI, masukin di sini. Nah ini kalau misalnya cair, kalian masukin ke dalam freezer. Nanti kalau misalnya udah beku, masukin ke sini, barulah ASInya boleh dipakai. Box ini ASI yang di dalam box ini tahan 1 kali 24 jam. Terus pertanyaan selanjutnya, Van boleh nggak sisa ASI di botol diminumin ke bayi lagi? Kalau aku sih nggak pernah kayak gitu ya, karena memang kalau sisa ASI di botol ini kan udah kena sama bibir bayi, takutnya nanti ASInya sudah tercemar, jadi nanti kualitas ASI yang ada di dalamnya udah nggak bagus. Kalau aku sih memang nggak ngasih sisa ASI yang ada nih. Kalau misalnya ini udah disusuin pakai botol ini, tapi nggak habis, misalnya di bawah waktu setengah jam aku masih susuin. Kalau lewat dari setengah jam aku udah ganti ASI baru. Yang ini di dalam sini aku buang, aku ganti yang di botol tadi. Lanjut pertanyaan selanjutnya, Van boleh nggak mompa payudara kiri dan kanan tapi waktunya beda-beda? Nah, kalau beda-beda itu nggak boleh ya. Kalau kan mompa pakai ini. Kalau misalnya misalnya aku mompa pagi nih, kalau misalnya di satu waktu itu boleh. Misalnya aku mompa jam 6 pagi,
Terus payudara kiri dan payudara kanan itu boleh. Tapi kalau misalnya aku mumpanya jam 6 pagi, terus payudara kiri jam 6 pagi, terus payudara kanannya itu jam 8 pagi, itu nggak boleh karena waktunya berbeda. Nanti masa simpan asinya juga berbeda jadinya. Lanjut pertanyaan, Van, kamu pakai apa pendingin buat ASI? Oh, itu pakai box ASI tadi yang ada batu esnya, itu sudah dijawab. Terus pertanyaan selanjutnya, Van, cuci alat pompa dan botol ASI pakai sabun boleh nggak? Nggak boleh, karena takutnya kandungan sabun tadi masih menempel di botol plastik dan di sini takutnya nanti kan sabunnya nempel di sini dan tercampur sama ASI, jadi nggak bagus, keracunan atau apa gitu. Jadi aku bener-bener pakai air panas, direndam terus dilap pakai tisu udah. Terus selanjutnya, Van, selama menyusui haid nggak? Terus kalau haid lancar nggak? Aku selama menyusui itu baru 1 kali haid kayaknya ya. Iya, karena kan aku melahirkan 22 Agustus. Jadi aku 40 harinya itu 1 Oktober. Nah, 1 Oktober itu aku baru haid lagi tanggal 25 Oktober sampai 5 November. Terus aku nggak haid. Iya. Aku nggak haid sama sekali. Haid deh. Novembernya kalau nggak salah tanggal 16 aku haid lagi ya. Bukan, bulan November aku nggak haid karena kan dari Oktober 25 Oktober sampai 5 November itu haid. Terus itu Novembernya nggak haid, Desembernya baru haid tanggal 16 dan itu berlangsung selama 1 minggu. Biasanya aku selama masih gadis dulu kalau haid nggak lama, cuman sampai 4-5 hari gitu. Ya gitu deh. Oke, makasih semua teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.